Terdapat sejumlah penyebab kenapa Barcelona harus sampai kalah 0-4 dari Real Madrid di babak semifinal Copa del Rey 2022-2023. Di antaranya adalah penampilan gila dari Karim Benzema dan juga peran besar bintang muda andalan Los Blancos. Kemenangan ini membuat Real Madrid unggul agregat 4-1 atas Barcelona. Dan berkat keunggulan itu, Real Madrid memastikan satu tiket final Copa del Rey 2022-2023. Di balik keberhasilan Los Blancos menggilas Barcelona, terdapat setidaknya beberapa penyebab kekalahan telak yang diderita skuad asuhan Xavi Hernandez. Dan ternyata bukan hanya faktor Karim Benzema saja. Ada satu pemain yang benar-benar membuat kacau mental dan emosi pemain Barcelona. Mari kita lihat. Mental juara pemain Real Madrid. Bertanding di markas Blaugrana di Camp Nou, Real Madrid tampil menyerang dan terus menekan pertahanan Barca. Mereka tak peduli soal dukungan fans Barcelona yang menggelora di Camp Nou. Real Madrid pun berhasil mencuri 1 gol di babak pertama. Dan di babak kedua, mereka tanpa ampun membombardir gawang Barcelona dengan tambahan 3 gol. Counter attack jadi andalan Real Madrid. Barcelona bukannya tanpa perlawanan. Bahkan sebenarnya, kedua tim saling melakukan jual beli serangan. Namun, Los Blancos lebih unggul jika berbicara soal serangan balik. Lihat saja gol pertama Real Madrid yang dicetak oleh Vinicius Junior pada masa injury time babak pertama, tepatnya menit 45+1. Setelah Barcelona gagal dengan serangan mereka, dengan cepat para pemain Real Madrid berbalik menyerang pertahanan Barcelona yang diakhiri dengan gol pertama di laga ini. Lini pertahanan Real Madrid ungguli Barcelona. Kemenangan besar Real Madrid di El Clasico ini tak lepas juga dari peran para pemain bertahan Real Madrid. Mereka jauh lebih unggul jika dibandingkan pertahanan Barcelona yang selama ini disebut sebagai pertahanan terbaik di Liga Spanyol. Di laga ini, Carlo Ancelotti menggunakan formasi 4-3-3. 4 pemain bertahan Real Madrid adalah Eder Militao, David Alaba, di sisi kanan ada Daniel Carvajal, dan di sebelah kiri dijaga oleh Eduardo Camavinga. Sementara Thibaut Courtois tetap dipercaya menjaga mistar gawang Madrid. Lini pertahanan ini membuat para pemain Barcelona frustrasi. Meski sayangnya, Carvajal, Militao, dan Alaba terpaksa harus menerima kartu kuning demi mempertahankan area mereka. Lini depan Barcelona dibuat mandul. Begitu kokohnya pertahanan Madrid membuat lini serang Barcelona tampak mandul tak mampu melepaskan banyak serangan. Padahal Barcelona sudah dipersenjatai dengan 3 orang striker utama. Ketiga pemain itu adalah Rafinha, Gavi, dan Robert Lewandowski. Ketiganya gagal mencetak 1 pun gol di pertandingan ini, termasuk Ferran Torres yang masuk di babak kedua. Ia juga dibuat mandul oleh lini pertahanan Madrid. Ancelotti mainkan Toni Kroos dan Luka Modric bersamaan. Banyak yang mengkritik ide Ancelotti untuk memasukkan Toni Kroos dan Luka Modric bersamaan sebagai starter dalam pertandingan besar. Tapi Ancelotti melakukannya di sini dan penunjukan kedua pemain tersebut terbukti manjur. Tentang hal ini, Ancelotti menyatakan bahwa ini adalah pertandingan di mana kepribadian dan pengalaman seorang pemain sangat penting. Dan ia mencoba menciptakan campuran dalam susunan pemain dengan energi dari Rodrigo, Valverde, dan Camavinga, serta pengalaman dari Vinicius Junior, Luka Modric, dan Toni Kroos. Karim Benzema buktikan lebih hebat dari Ronaldo. Sang pelayan Ronaldo kini bersinar. Jika selama ini ia berada di balik bayang-bayang Ronaldo, kini Benzema lah yang jadi andalan Los Blancos. Karim Benzema mencetak hat-trick bersejarah dalam El Clasico antara Barcelona versus Real Madrid di Copa del Rey. Rekor yang bahkan tak bisa dicatatkan oleh Cristiano Ronaldo sekalipun. Hat-trick Benzema itu semuanya tercipta di babak kedua, yaitu menit ke-50, menit 58 melalui titik penalti, dan menit 80. Sebelumnya, Karim Benzema menyumbang 3 dari 6 gol Real Madrid kala menggilas Valladolid di Liga Spanyol pada 2 April 2023. Rekor historis terkait hat-trick di El Clasico pun dibukukannya bukan cuma 1, melainkan 2. Pertama, Benzema merupakan pemain pertama Real Madrid yang mampu menggelontorkan 3 gol ke gawang Barcelona sejak terakhir dilakukan oleh Ivan Zamorano pada 28 tahun silam. Catatan yang bahkan mesin gol sekelas Cristiano Ronaldo pun gagal melakukannya ketika membela Real Madrid.
Dari total 20 gol Ronaldo ke gawang Barca, paling banyak ia mencetak 2 gol dalam satu laga. Lebih spesifik, Benzema ialah pemain pertama Real Madrid dalam 60 tahun yang mampu mengukir hat-trick di Camp Nou. Sosok yang terakhir melakukannya adalah legenda top Ferenc Puskás dalam El Clasico 27 Januari 1963 saat Los Blancos membombardir Barca dengan skor 5-1. Peran besar Vinicius Junior. Seperti biasa, Vinicius lagi-lagi membuat masalah dalam pertandingan El Clasico melawan FC Barcelona. Pemain Brasil itu tampak sangat baik dengan mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Namun aksinya yang terus-menerus melakukan crossing mengacaukan permainan pemain Barca. Aksi provokatif Vinicius membuat kesal Gavi di babak pertama dan Ronald Araujo di akhir pertandingan. Meskipun Araujo dikenal sebagai pemain yang disiplin, ia rupanya tak kuasa menahan emosinya setelah harus terus-menerus menerima ejekan dan kata-kata kasar dari Vinicius. Sebelum pertandingan berjalan 30 menit, Vini sempat bersih tegang dengan Gavi setelah mendorong wajah pemain Andalusia tersebut sehingga keduanya mendapatkan kartu kuning dari wasit Juan Martínez Munuera. Pada menit ke-85, ketika pertandingan sudah pasti dimenangkan oleh Real Madrid, Vinicius mendekati Ferran Torres dan berakhir dengan keributan. Vinicius berteriak pada Ferran Torres, "Kamu sangat buruk," yang akhirnya memicu kemarahan Ronald Araujo. Pemain tengah Barca itu mendorong Vini dan diberi kartu kuning oleh wasit. Provokasi Vinicius Junior berhasil memicu emosi pemain Barcelona sejak awal pertandingan, dan pada akhirnya Madrid berhasil memutus rangkaian kekalahan beruntun dari Barca. Setelah pertandingan berakhir, Ronald Araujo menjelaskan reaksinya terhadap provokasi yang terus-menerus dari pemain berusia 22 tahun Real Madrid tersebut. "Saya menjadi sedikit terpancing karena dia terus-menerus mengejek teman-teman saya, memprovokasi mereka. Saya selalu mengatakan bahwa dia adalah pemain besar yang akan semakin hebat jika fokus pada permainannya. Saya menghormati dia, tetapi dia terlalu banyak berbicara dan itu membuat saya sedikit terpancing," kata Araujo. Meskipun Ancelotti menyebut Vinicius sebagai salah satu pemain berpengalaman, pemain Brasil itu hampir saja mendapat kartu kuning kedua dalam pertandingan ini. Dan sang pelatih mengungkapkan bahwa itu adalah alasan penggantian winger tersebut. Ancelotti menyatakan, "Ini adalah pertandingan fisik dan penuh ketegangan. Saya mengganti Vinicius karena dia telah mendapatkan kartu kuning dan kami tidak ingin kehilangan dia untuk babak final. Kami tidak ingin mengambil risiko itu." Ancelotti tentang final Copa del Rey versus Osasuna. Menjelang final melawan Osasuna, Ancelotti pernah berbicara dengan Yagoba Arrasate, pelatih Osasuna, yang terekam sebelum pertandingan kedua tim pada Februari 2023. Saat itu, Ancelotti bercanda bahwa mereka akan bertemu lagi di final. Ketika itu dibahas dalam konferensi pers, Ancelotti mengatakan itu hanya bercanda, tetapi sekarang menjadi kenyataan. Kami sangat senang tentang itu. Saya pikir itu akan menjadi final yang bagus dengan atmosfer yang luar biasa. Saya harap kami sekarang bisa memenangkan final dan mendapatkan trofi. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.